Mas Umam. Ya, silakan dokter ya, dokter. Dokter biar lebih. Saya coba ya, saya coba. Kalau seandainya gagal minta bantuan ya. Baik. Kelihatannya bisa ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Ini sekilas saja biodata saya sudah disampaikan. Saya lanjut saja agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk berdiskusi. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan ini berangkat dari keprihatinan kita bersama. Keprihatinan kita bersama itu adalah menyangkut mengapa dalam penyelenggaraan layanan pembelajaran, dalam layanan pendidikan, masih saja ditemukan kekerasan. Ini adalah keprihatinan kita bersama, terlebih-lebih sekarang ini kita sedang dalam masa-masa kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, padahal bukankah kita semua, siapapun juga, dari latar belakang apapun juga, tentu mendambakan kehidupan yang damai dan harmoni. Anak-anak kita sekolahkan, ujung-ujungnya adalah kita di dunia, di akhirat menemukan kehidupan yang damai. Dan sesama manusia kita bisa hidup secara berdampingan dengan harmoni. Tetapi mengapa dalam proses pembentukan anak-anak bangsa seringkali ditemukan adanya kekerasan? Inilah yang barangkali sebagai awal kenapa saya mencoba menyusun apa yang saya mau sampaikan ini seperti ini begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pendidikan sering dikaitkan dengan, dan memang itu maknanya, itu adalah suatu proses belajar mengajar. Ada yang belajar dan ada yang mengajar. Dan kedua pihak ini seringkali bersinggungan dengan kekerasan. Bisa saja pengajarnya yang memperoleh kekerasan. Bisa saja anak didiknya yang memperoleh kekerasan. Inilah yang menjadi keprihatinan yang mendalam buat kita pada kesempatan diskusi kali ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa budaya, adat istiadat itu sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Ambil contoh saja misalnya seringkali kita dengar, sudahlah anak perempuan ngapain sih belajar tinggi-tinggi? Toh akhirnya ke dapur, semacam inilah. Apakah ini bukan suatu pemasungan hak bagi kamu wanita? Pemasungan hak itu juga termasuk bagian dari kekerasan. Demikian pula halnya dengan lokasi. Seringkali lokasi itu juga sangat menentukan terbitnya atau terjadinya kekerasan. Ini ya seharusnya kita bisa mewaspadai kalau kita memang mau memberangkatkan anak-anak didik, anak-anak penerus bangsa ini untuk mencapai kehidupan yang layak, damai, dan harmoni. Seperti pada topik kita hari ini. Demikian juga dengan hubungan antara guru dengan murid. Saya ingat betul dulu ketika saya masih anak SD begitu, kalau ketemu guru begitu hormatnya saya. Tapi sayang sekali di era zaman sekarang, anak murid dengan anak guru kadang-kadang, ya saya tidak tahu persoalannya di mana. Itu tuh persoalan kita bersama. Saya tidak akan bilang itu bukan persoalan saya, walaupun saya barangkali bukan guru SD. Tetapi ini realita begitu, bahwa ada ya transisi sikap barangkali, bukan nilai ya Bang Pak Haji Naim ya. Seringkali diskusi dengan Pak Haji Naim ini bicara soal transisi begitu. Jadi saya ikut-ikutan memakai istilah beliau. Nah, kemudian juga metode pendidikan menyangkut pedagogik, andragogik. Ini barangkali ahli-ahli pendidikan yang kompeten akan lebih bisa menjelaskan ini. Setiap metode ini punya kelemahan dan keunggulan. Saya tidak pada posisi untuk menyampaikan dan berpendapat soal ini, tetapi ini yang kita lalui saat ini di dalam proses belajar mengajar. Memang ada metode lain, itu soal lain. Kemudian juga pendidikan, proses belajar sangat ditentukan oleh institusi pendidikan, kita tahu itu. Demikian pula halnya dengan bentuk perundang-undangan dan kebijakan. Tidak kurang-kurangnya undang-undang yang mengatur tentang pendidikan dan juga kebijakan. Saya ambil contoh konkret. Bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah agar di setiap sekolah dibentuk gugus tugas penanganan korban kekerasan terhadap anak di sekolah. Ada sekolah yang sudah membentuk tapi tidak berbuat apa-apa. Bahkan ada yang tidak punya SK, belum dibentuk.
Ini adalah surat edaran, dan ketika itu tidak ada dibentuk dan melakukan pelayanan seperti yang dikehendaki, sepertinya sanksinya juga sumir, tidak ada begitu. Ini mohon maaf, saya tidak bukan dalam kerangka untuk mengkritisi, tetapi ini adalah realita. Saya khawatir, saya juga mendengar kabar, boro-boro di tempat lain nggak ada sama sekali. Ini mohon maaf sebelumnya. Nah, kemudian saya sih dan yakin bahwa para pendidik juga memahami betul. Semua kita yang hadir pada kesempatan ini, termasuk mahasiswa yang di Muhammadiyah, kita yakin betul bahwa sebenarnya pendidikan itu menumbuhkan minat orang untuk belajar, menumbuhkan semangat orang untuk belajar, bukan memaksakan. Tapi apa yang terjadi? Acap kali kita dengar anak menangis dipaksa belajar oleh orang tuanya. Pemaksaan itu sendiri sudah merupakan bagian kekerasan. Belum lagi dipukul. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau mengatakan bahwa pepatah yang mengatakan bahwa di ujung rotan itu ada emas. Sudah saatnya untuk kita revisi pemahamannya. Dulu pengertiannya adalah untuk menciptakan anak yang baik, bila perlu kita pukul pakai rotan, karena tujuannya baik. Tapi paradigma sekarang, tentunya kita harus melihat di ujung rotan ada emas, ada pergeseran atau revisi makna di dalam katakanlah paradigma tersebut. Menumbuhkan, bukan memaksakan. Ini strateginya diperlukan secara kreatif. Demikian pula halnya, saya yakin semua juga sependapat kalau pendidikan itu keberagaman, bukan keseragaman. Tidak mungkin kita menyeragamkan sistem pendidikan, materi pendidikan, cara pendidikan yang sama untuk setiap anak di Indonesia ini. Anak memiliki keunikannya masing-masing. Anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Anak memiliki strategi untuk belajar. Inilah saya yakin kita semua tahu itu. Tapi toh kadang-kadang terjadi juga pemaksaan dalam hal ini. Diseragamkan sedemikian rupa. Saya tidak tidak apatis bahwa ini bisa semakin membaik begitu. Demikian pula halnya kita juga sama-sama sependapat bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk segelintir orang. Pendidikan itu bukan hanya untuk orang-orang yang IQ-nya tinggi, yang pinter, tapi untuk semua anak bangsa. Dia harus memperoleh pendidikan. Pendidikan bukan hanya untuk anak-anak orang kaya, juga termasuk anak-anak orang yang kurang beruntung. Ini yang harus kita pastikan. Demikian pula halnya dengan pendidikan, harusnya juga mensyukuri. Setiap anak punya keunikan. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang rendah, ada yang dengan anak berkebutuhan khusus. Hendaknya kita sebagai pendidik, orang tua juga mensyukuri itu adalah karya cipta ilahi. Dan harusnya kita dengan dasar itu memahami hal tersebut, kita kembangkan anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Saya kadang-kadang miris juga melihat ketika ada seseorang anak yang berkebutuhan khusus, kebetulan yang hiperaktif, lalu di sekolahnya karena dia memang ada berkebutuhan khusus, dia hiperaktif, di sekolah dia jalan sana jalan sini, kemudian dia dipukul oleh gurunya. Sangat ironis yang hal-hal semacam ini. Itu yang saya mau katakan bahwa hendaknya kita mensyukuri setiap anak itu adalah ciptaan ilahi yang diberikan kepada kita semua. Kita harus kembangkan sesuai dengan bakat dan kondisi si anak. Ini harapan tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu itu semua sebenarnya. Tapi kenapa dipaksakan? Biar anaknya pintar, biar anaknya pandai. Itu adalah sesuatu cita-cita yang memang mulia, bagus. Kita menghendaki anak kita pintar, kita menghendaki anak kita pandai, lalu dipaksa. Kenapa dipaksakan? Karena waktu terbatas. Sehingga dia harus dipaksa menyelesaikan tugas-tugasnya sesegera mungkin. Karena ada PR yang harus selesai jam sekian. Karena ada ujian tanggal sekian. Semua serba dipaksakan. Bukankah memaksakan itu juga bagian dari kekerasan? Diharapkan juga kalau anaknya dipaksa itu akan memacu belajar. Niatnya mulia, niatnya baik, tapi caranya yang barangkali kita perlu revisi. Apakah ada cara lain begitu selain memaksa? Demikian pula dengan dana terbatas. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya
pendidikan itu untuk semua, juga termasuk untuk anak-anak yang kurang beruntung. Lalu negara harusnya hadir, memastikan anak-anak kita bersekolah, mengecap pendidikan, mohon maaf, mengecap pendidikan setinggi mungkin. Tentu ada strategi khusus untuk itu yang dimiliki oleh para pengambil kebijakan, termasuk yang di legislatif begitu. Demikian pula dengan harapan agar segera meraih cita-cita. Kemudian si anak dipaksa terus. Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya dampak yang dipaksakan ini? Kita sebenarnya semua kita paham apa dampaknya. Belajar ya karena terpaksa, bukan karena ingin. Bukan karena ditumbuhkan minatnya, tapi karena terpaksa. Apa akibatnya? Akhirnya kepercayaan diri goyah. Kenapa? Karena terbiasa dipaksa. Jadi tidak memiliki kepercayaan diri. Demikian juga akhirnya anak yang selalu dipaksakan itu mudah terpengaruh karena biasa dipaksa. Kemudian juga terjadi hal yang sangat memprihatinkan, anak kita tidak berkembang sebagaimana mestinya, sesuai dengan bakat dan kemampuannya, potensinya terabaikan. Sayang sekali. Demikian pula halnya dengan pemaksaan ini, anaknya akhirnya stres, lalu akhirnya gagal. Niatnya semula bagus, tapi karena dipaksakan, anaknya tidak mampu, akhirnya frustasi, sampai akhirnya pergi meninggalkan sekolah dan akhirnya gagal. Ini sangat kita sayangkan, Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya anak-anak itu dalam proses belajar mengajar punya gaya belajar tersendiri. Kita tahu persis 3 pilar pendidikan yang namanya keluarga, kemudian dunia institusi pendidikan, sekolah, dan satu lagi adalah lingkungan. Ketiga hal inilah yang sangat menentukan keberhasilan anak didik kita, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar. Pendekatan dan strategi untuk anak-anak itu memang menurut saya itu berbeda, tergantung anaknya masing-masing. Gaya belajar kita kenal dengan istilah yang visual. Lebih mudah menerima informasi dengan melihat atau membaca. Demikian juga gaya belajar yang auditori, lebih mudah memahami informasi dengan mendengar. Lalu kemudian yang gaya belajar kinestetik, yaitu lebih mudah memahami informasi melalui gerakan, menyentuh, dan mempraktekkan. Ini sebenarnya kita tahu semua ini, tetapi coba kita lihat. Di sekolah seringkali yang kelihatan itu anak-anak lihat, dengar, catat. Nah ini, semua itu baik, tetapi tentu ada semacam apalah ya, semacam penyempurnaan begitu. Yang visual, seperti yang saya katakan tadi, belajar dengan melihat, mudah memahami informasi. Saya percepat saja supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak waktunya, karena narasumbernya ada 3 orang ya, Pak Aim ya, Pak Haji Aim ya. Jadi saya percepat saja. Kemudian yang auditori juga melalui ceramah, radio lebih mudah dia mendengarkan, tetapi sulit memahami peta, tetapi dia tidak betah membaca berlama-lama. Ini cirinya. Karena dia lebih suka mendengar begitu. Lalu kemudian yang kinestetik dengan gerakan, dan ini juga terkait dengan mungkin masalah bakat di kemudian hari yang harus dikembangkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengangkat satu teori dari multiple intelligences dari Howard Gardner. Sebenarnya kecerdasan, pandai, pintar, kecerdasan itu ada benang merahnya begitu yang dikenalkan bahwa kecerdasan itu ada kecerdasan linguistik. Setiap anak itu mempunyai penonjolan pada kecerdasan tertentu begitu. Tidak mungkin semua anak ini semuanya cerdas ke 9-9-nya. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, itu soal lain. Tetapi sebenarnya ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan logika matematik, kecerdasan intrapersonal, kemudian kecerdasan interpersonal, hubungannya dengan orang lain begitu, dan kecerdasan musikal, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan kinetis, ada kecerdasan naturalis, serta kecerdasan moral. Ini sebenarnya masing-masing anak punya bakat atau potensi tertentu yang menonjol dalam hal-hal tertentu itu. Sehingga kalau kita mengenali betul anak didik kita bisa mengarahkan kira-kira ini pendekatannya dengan gaya belajar tertentu, dengan kecerdasan yang mana yang mesti dikembangkan, inilah yang mestinya kita juga kembangkan begitu.
Bapak Ibu sekalian, topik kita itu pada ujung-ujungnya adalah menciptakan kehidupan yang damai dan harmoni. Damai itu indah. Seringkali kita mendengar, melihat ada tulisan, slogan yang seperti ini. Sebenarnya saya sangat setuju. Mudah-mudahan kita semua sependapat bahwa damai itu indah, tetapi bukan damai yang gersang ya Pak Haji Aim ya, tapi damai sejati begitu. Kemudian damai dapat berarti sebuah keadaan tenang. Ini soal pendapat. Nanti masing-masing tentu bisa berpendapat soal damai itu apa, tapi damai juga bisa menggambarkan keadaan emosi dalam diri. Bisa juga damai diartikan sebagai sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan atau konflik. Kalau kata Pak Haji Aim, wah Pak Dokter itu kalau yang begitu tuh hanya di sorga tuh, tidak ada perseteruan atau konflik katanya. Kami kemarin ngobrol-ngobrol sama Prof. Haidir di Palu ya Pak Aim ya. Kita banyak hal yang kita bicarakan. Kemudian dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi yang ada di atas. Konsepsi damai, setiap orang bisa berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan masing-masing. Kita tidak usah bertengkar masalah definisi ya Pak Haji Aim ya, karena kita memang sedang mau mewujudkan damai, budaya damai. Nah, lalu kemudian damai dalam kehidupan sosial dapat diartikan tidak adanya kekerasan atau perang dan sistem keadilan yang berlaku baik untuk pribadi maupun dalam sistem keadilan sosial politik secara menyeluruh. Ini tidak ada tawar-menawar kalau kita bicara damai dalam kehidupan sosial. Karena kehidupan sosial adalah hubungan interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kita tidak bisa meniadakan ada orang lain di tengah-tengah kita yang memang berbeda begitu. Kemudian saya juga mengutip deklarasi PBB, budaya damai adalah seperangkat nilai, sikap, tradisi, cara berperilaku, dan jalan hidup yang merefleksikan dan menginspirasi respek terhadap hidup dan hak asasi manusia, kemudian penolakan terhadap semua kekerasan dalam segala bentuknya. Kalau kita mengikuti video-video yang ditayangkan tadi, jelas bahwa kekerasan itu ada kekerasan verbal, fisik, kekerasan seksual, macam-macam kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan komitmen untuk mencegah konflik kekerasan dengan memecahkan akar penyebab. Jadi bukan semata-mata konflik kekerasannya yang diatasi, tetapi juga memecahkan akar penyebab melalui dialog dan negosiasi. Seringkali kita akhirnya kekerasan diatasi dengan kekerasan baru dan menimbulkan dendam baru, tidak menyelesaikan masalah. Kita harus mencari akar penyebab kenapa terjadi kekerasan. Penyebabnya inilah hendaknya kita benahi bersama. Yang ketiga adalah komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, yang kalau tidak bisa kita menciptakan wujud damai yang kita kehendaki, paling tidak kita meninggalkan warisan damai yang kita inginkan untuk generasi yang datang. Paling tidak, itu adalah tugas mulia kita. Kemudian menghargai dan mengedepankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki. Seringkali terjadinya kekerasan ini karena kekerasan berbasis gender. Yang kelima, penerimaan atas hak asasi setiap orang untuk kebebasan berekspresi, opini, dan informasi harusnya dijamin. Lalu yang keenam adalah penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keanekaragaman budaya, dialog dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar etnik, agama, budaya, kelompok-kelompok lain, dan serta individu. Ini harusnya kita laksanakan secara baik begitu, kita saling menghargai, saling pengertian. Untuk apa kita hidup? Tentu juga memberikan penghargaan kepada orang lain, juga mengerti
kenapa orang berpikirnya berbeda. Juga harusnya mengerti kenapa budaya orang lain berbeda. Itu perlunya kita melakukan dialog. Kemudian membangun perdamaian sejati mesti sampai pada menciptakan budaya damai. Budaya damai itu menyangkut pola pikir, cara bersikap, perilaku, karakter, mentalitas, keyakinan, pola hubungan dengan pihak lain, tata kehidupan bersama yang ditandai dengan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan solidaritas. Saya sangat senang, saya menganggap beliau ini adalah seorang guru saya juga, meskipun saya belum punya kesempatan bertemu ketika saya ke Palu. Beliau ini adalah Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa dan warga Palu mengenal. Seingat saya, beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tengah atau Palu, begitu. Beliau banyak menulis tentang budaya damai, perdamaian, dan saya sangat suka membaca. Itulah sebabnya saya katakan, biar bagaimana, buat saya beliau adalah guru saya. Meskipun saya bukan mahasiswa beliau. Beliau mengatakan budaya damai itu menyangkut bagaimana kita menata suatu kehidupan bermasyarakat yang baru, yang bebas dari kekerasan, penindasan, monopoli, dan peminggiran. Saya sangat terus terang, saya membaca kalimat ini berdiri bulu roman saya begitu, di tengah-tengah situasi bangsa kita pada saat ini. Terima kasih Prof. Kalau ada yang kenal beliau punya kesempatan, Pak Aim kalau punya kesempatan juga saya ingin ketemu beliau. Saya sudah ketemu dengan Prof. Haidir, Dekan Divisi Untalado ya. Bisa berdiskusi begitu. Kemudian membangun budaya damai harus diciptakan sejak dini. Ini merupakan akhir dari apa yang mau saya sampaikan. Membangun budaya damai harus diciptakan sejak dini. Sejak anak mulai mengenal relasi antara dirinya dengan orang lain, maka budaya damai itu harus diciptakan sejak dini. Jangan belum apa-apa, anak-anak masih apa-apa, langsung dibentak. Ngapain kamu di situ? Udah jatuh, bukannya ditolong, dicubit. Ini kan sesuatu hal yang miris kita kalau kondisi semacam ini masih terus kita pertahankan. Ketika kita berbicara, kita menyiapkan generasi bangsa Indonesia yang maju mandiri, damai, sejahtera. Dari sejak dini harus kita ciptakan bentuk budaya damai itu. Ada pepatah yang mengatakan bisa karena terbiasa, Allah bisa karena biasa. Jadi kita harus selalu berupaya menciptakan kedamaian dan menjaganya, maka ia akan menjadi suatu budaya. Saya bisa katakanlah membalikkan ini, jika kita selalu berupaya menciptakan kekerasan, maka dan itu terus-menerus dilakukan, maka kekerasan itu juga bisa menjadi suatu budaya. Maka kita harusnya mewaspadai hal ini bersama-sama. Saya lebih cenderung memilih, jika kita berupaya menciptakan kedamaian dan menjaganya, maka ia akan menjadi suatu budaya. Saya lebih cenderung memilih ini. Setuju Pak Haji Aim ya? Ini penutup dari saya. Penyelenggaraan layanan pendidikan menuju kehidupan yang damai dan harmoni mutlak meniadakan, menghindari kekerasan. Yang kedua, guna menghindari kekerasan diperlukan dukungan, cara dan strategi semua pihak agar memahami bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan gaya belajar dan bentuk kecerdasan masing-masing. Yang ketiga, penanaman nilai-nilai guna mendukung kehidupan yang damai dan harmoni hendaknya dilakukan sejak dini. Dan membangun perdamaian sejati mesti sampai pada menciptakan budaya damai. Agar tidak ada damai tapi gersang. Begitu Pak Haji Naim ya. Dan budaya damai itu, saya ulang kembali apa yang disampaikan oleh Prof. Zainal. Budaya damai itu menyangkut bagaimana kita menata suatu kehidupan bermasyarakat baru yang bebas dari kekerasan, penindasan, monopoli, dan peminggiran. Demikian Pak Pandi, Dr. Supandi yang bisa saya sampaikan.